Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Yudi Prasetyo, adik-adik semua, teman-teman. Untuk sesi tutorial kali ini, saya akan coba mendemonstrasikan, menjelaskan tentang pembuatan pocket pada Camp, pada software Master Camp. Nanti kita akan buat seperti ini, sederhana. Kita nanti membuat suatu pocket atau colokan berprofil pada benda dengan ukuran 50 x 50, ketebalannya 15. Pocket itu berjarak dari pinggir-pinggir semua 5 mili dan kedalaman 5 mili juga, dengan radius pada filletnya ujung itu 10 sama dengan diameter cutter, sesuaikan diameter cutter pada proses pengerjaan di Mastercam untuk millingnya. Oke, langsung aja kita pindah ke Mastercam Design. Sama, ini Mastercam-nya. Awalan kita ketik F9 untuk menampilkan originnya ini, sumbu dan sembunyi. Oke, kita langsung membuat gambar. Kita bikin rectangle, kemudian kita isi 50, jadinya persegi atau square. Kemudian kita zoom fit, kita kecilkan, kita export, translate, blok, tahan, export, translate, seperti ini. Klik, enter. Harapannya kita mau pindah dari from tool, dari ujung sebelah kiri gambar kita ke titik 0,0 origin. Save. Oke, udah. Kemudian kita export, kita offset dengan jarak 5 mili. Kita pakainya copy, bukan copy. Kemudian kita klik, kita buat seperti ini. Kita klik bawa ke dalam, klik lagi seperti ini. Centang. Kemudian kita bikin fillet di ujung-ujungnya ini, pakai fillet ini, fillet entities. Kita masukkan R-nya 10. Oke, kita klik 1, 2, 3, 4. Oke, seperti ini. Selesai. Kita posisikan isometri 3 dimensi, kita zoom fit. Untuk desain sudah selesai. Saatnya kita pilih mesin type atau jenis mesin. Kita pilih mill. Jika belum ada, kita klik management list. Kita pilih seperti yang pernah saya jelaskan di video tutorial sebelumnya. Lihat di video tutorial saya yang pembuatan kontur. Karena ini sudah ada di sini data-nya, ada, tinggal klik aja. Kita milih mill, milling CNC 3 axis, vertical machine center 5 meter. Klik. Dan di sini ada mesin group. Oke, ada mesin group di sini. Kita expand propertiesnya ini, kita pilih stock setup. Kita setting dulu benda kerjanya. Kita display, kita klik. Panjang nya kita masukkan 50. Kita tekan 50 lagi. Jadi panjang lebar 50, kemudian tebalnya 315. Oke, seperti ini. Centang. Kalau dia benar, dia akan seperti ini. Cuma di sini di stock setupnya dia punya origin di tengah, sedangkan desain yang kita buat originnya diletak di kiri bawah. Untuk menyamakan, kita stock setup, kita klik lagi, kita edit. Pada stock origin info koordinatnya kita masukkan separuh dari harga X sama Y-nya. Kita masukkan 25 karena 50, sama Y-nya juga 25 karena separuh 50. Untuk Z-nya kita kosongi karena Z tidak ada perubahan. Centang. Hasil seperti ini. Dari pandangan seperti ini, Jadi stock setup sama benda kerja yang mau kita buat sama dengan desainnya sama. Oke, udah. Kemudian kita pilih toolpad, kita pilih pocket, kita masukkan pocket B1. Ini untuk penamaan aja, berguna untuk manajemen data kita, memudahkan. Centang. Kemudian kita pilih siklesnya, kita pilih yang model chain, kita pilih ini. Kalau dia terpilih semua adalah berwarna kuning seperti ini, berarti sudah keselect atau kepilih semuanya, tinggal centang. Untuk melakukan prosesnya, tooltipnya kita pilih pocket, toolnya, oke, karena belum ada kita pilih klik kanan, klik new tool.
seperti yang pernah saya jelaskan sebelumnya. Kita pilih unmill, kita klik 2 kali. Untuk toolnya kita pilih angka 1, headnya juga angka 1. Ini nanti berkaitan dengan penamaan tool ketika kita jadikan G-code, dan kita ketika program untuk G-code itu kita masukkan ke dalam mesin dan proses setting mesin. Diameter cutternya adalah 10. Kemudian floatnya ini kita setting, misalnya ini saya beri masuk ke ganti 20. Kemudian ini shouldernya saya kasih 30, overlay-nya misalnya 40. Ingat, ini hanya untuk simulasi aja, tidak berkaitan dengan nantinya di mesin. Kalau kita ambil 20 untuk floatnya ini, sedangkan kedalaman 5 mili, saya kira cukup. Jadi saya masukkan diameter 10, tapi ini penting karena berkaitan dengan nanti pengerjaan dalam mesin. Ini float 30, 20, shoulder 30, 40, dan sebagainya. Dan kita pilih tool type-nya, kita pilih unmill, parameternya kita pilih SS, material cutternya CW, dan ini kita beri aja, kita centang. Oke, centang. Kemudian untuk yang di sini feed rate-nya kita masukkan 100. Feed rate adalah, saya jelaskan lagi bahwa feeding rate atau kecepatan pemakanan adalah gerak cutter, gerak pisau ketika mengikat pada benda kerja selama proses pemotongan berlangsung. Ini feed plang rate-nya. Kalau feed rate biasanya adalah pergerakan cutter searah sumbu X dan Y ketika pemakanan atau G01. Untuk plang rate adalah gerakan cutter ketika G01, tapi untuk arah Z atau arah Z-main ketika cutter itu masuk benda kerja. Biasanya kita isi 80% dari feed rate, kita masukkan 80. Spindle-nya saya beri 1000. Kemudian retract rate-nya rapid retract-nya saya centang dengan harapan ketika dia retract ke atas, bergerak ke atas, membebaskan banget, dia akan bergerak cepat. Jadi kita aktifkan rapid retract. Holdernya, cut parameter, rocking, kita pilih, bisa kita pilih bermacam-macam cara. Setelah kita pilih zigzag, nanti pengerjaannya akan bergerak zigzag. Entry motion-nya nggak perlu kita isi. Lead-nya kita kasih finishing, kasih ini aja, nggak apa-apa. Ininya lead-nya saya nggak saya aktifkan, jadi adalah pergerakan ketika cutter mulai masuk benda kerja. Drive cut-nya saya mulai aktifkan, jadi ketika saya aktifkan dia akan ada parameter diisi. Saya isi maksimal step-nya 2, jadi nanti ketika cutter itu bergerak makan 5 mili, kalau kita isi parameter maksimal step-nya 2, kalkulasinya adalah 5 mili dimakan sebanyak 3 kali, 2 mili, 2 mili, dan terakhir 1 mili. Kalau kita ganti 3 berarti 2 kali, 3 mili dan 2 mili. Jadi ini adalah pemakan maksimal cutter terhadap benda kerja yang kita telah tentukan sebelumnya. Kemudian pilih tool down. Jadi setiap satu siklus pemakanan, cutter tidak harus bergerak ke footprint ke atas, tapi cutter langsung bergerak menuju pemakan berikutnya. Jadi dengan kita aktifkan tool down, cutter akan bergerak lebih efektif dan efisien. Jumlah G-code-nya akan sedikit berkurang sehingga pekerjaan ketika dimasukkan dalam mesin lebih cepat dan lebih efisien. Oke, dupliknya nggak usah. Ini sama, pistolnya kita kasih 0, feedpan kita kasih absolut 10. Feedpan adalah jarak dari ujung benda kerja ke atas ini sebanyak 10 mili. Ketika cutter bekerja, kemudian cutter ini melakukan pekerjaan berikutnya, cutter akan ditarik ke atas dulu. Angka 10 ini kita ambil berdasarkan estimasi, tidak terlalu tinggi dan juga tidak terlalu rendah. Jadi untuk safety-nya sudah cukup. Tapi kalau terlalu banyak, jadinya adalah cutter bergerak menjauh terlalu jauh, dan itu menyebabkan keseluruhan program nggak efektif. Retract sama glider saya nonaktifkan karena saya anggap ini cukup. Jadi ini sebenarnya adalah unsur keamanan atau safety, biar cutter tidak nabrak ataupun menghantam benda jika ada profil-profil yang sifatnya tidak rata atau tidak sejajar. Tapi untuk karena pemotongan cuma tunggal, ini 2 ini saya nonaktifkan. Kemudian depth-nya saya pilih absolut, saya ganti min 5. Jadi kalau 0-nya itu adalah di top stop benda kerja ini, kalau dia fit berarti dia plus 10, kalau dia ke bawah berarti dia min 5 ya. Kemudian enggak saya ubah bearing, kemudian sama kolon. Jadi adalah ini bisa kita mengaktifkan pendingin pada mesin secara otomatis. Nanti
jika kita aktifkan di sini akan mengaruhi G-code, dan juga itu akan menggerakkan mesin secara otomatis, memerintahkan mesin untuk mengaktifkan dan mematikan coolant ketika proses berlangsung. Oke, saya dia akan melakukan komutasi seperti ini. Jadi ini adalah prosesnya. Coba saya pilih lagi, kemudian saya centang. Ini coba kita simulasikan. Oke, seperti ini. Jadi bahwa di sini kelihatan bahwa ketika saya aktifkan, ketika saya kurangi speednya, dia ada pergerakan cutter ini seperti ini, zigzag. Di step pemakanan 2 mili finishing, kemudian makan lagi 2 mili lagi secara zigzag, kemudian dia akan juga finishing terakhir ada 1 mili zigzag. Ini akan terjadi seperti ini, kemudian dia akan bergerak memutar selesai. Oke, untuk kalau kita mau ubah bisa aja kita pilih yang lainnya, kita ubah misalnya gerakannya bukan zigzag tapi gerakannya misalnya gerakan ini, bisa pilih one way misalnya, gerakan searah, kita centang, kemudian kita update, kita regenerate seperti ini, dia akan berubah menjadi gerakan searah, artinya pemakanannya dia akan searah seperti ini. Nah, ini berkaitan dengan nanti di mesin keefektifan dan keefisienan pengerjaan yang berhubungan dengan waktu siklus pengerjaan. Jadi harapannya kita pengerjaan itu cepat dan juga aman dalam hal ini adalah mesin, cutter maupun benda kerja. Oke, seperti ini. Coba misalnya, nah ini adalah makanan terakhir 1 mili yang nantinya kita kerjakan di mesin yang kita simulasikan dulu. Oke, untuk G-code-nya kita pilih ini, yes, kita arahkan ke folder yang kita inginkan, misalnya ke folder yang nantinya kalau kita mau jadikan file seperti ini, kita pilih pocket 1, kita simpan. Ini adalah G-code atau program yang nantinya kita transfer ke mesin yang akan kita eksekusi menjadi proses pengerjaan menggunakan mesin milling CNC. Jadi ini adalah G-code-nya. Oke, mungkin dari saya cukup untuk sesi materi buat ini. Ketemu lagi di sesi yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.